Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kali ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 3, pembelajaran kelima, globalisasi dan cinta tanah air. Setelah kalian menyimak materi ini, kalian diharapkan mampu mengetahui tentang langkah-langkah membuat poster cinta tanah air, tujuan kerjasama antar anggota ASEAN, manfaat kerjasama antar anggota ASEAN, sikap yang harus dikembangkan untuk mendukung kerjasama antar negara ASEAN. Di era globalisasi ini, apakah kalian pernah melihat poster? Apakah kalian tahu apa itu poster? Poster adalah jenis reklame berupa selebaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin. Poster disebar dengan cara ditempel di tempat-tempat strategis, misalnya di pasar, di sekolah, di terminal, dan stasiun. Bagaimanakah langkah-langkah membuat poster? Langkah-langkah membuat poster adalah: yang pertama, menentukan tema pembuatan poster. Yang kedua, merumuskan pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga, menyusun kalimat secara singkat dan jelas. Yang keempat, memilih kata-kata dan gambar yang menarik dan mudah diingat. Yang kelima, menulis poster dengan huruf besar dan paduan warna yang menarik. Contoh poster. Silahkan kalian amati contoh poster berikut ini. Bagaimana? Menarik, bukan? Semua poster ini menunjukkan bahwa kita harus mencintai produk-produk dalam negeri. Di era globalisasi ini, Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN. Dengan adanya kerjasama Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN, membuat bangsa Indonesia semakin berkembang. Indonesia dapat mengenalkan budaya melalui pertunjukan budaya. Indonesia dapat mengenalkan batik melalui festival budaya. Indonesia dapat menjalin kerjasama di bidang politik untuk memberantas peredaran narkoba. Dalam bidang ekonomi, Indonesia dapat meningkatkan perdagangannya. Tahukah kalian apa tujuan kerjasama antara anggota-anggota ASEAN? Tujuan kerjasama ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan, meningkatkan stabilitas dan perdamaian, saling membantu di bidang sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi,
serta peningkatan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota. Kemudian, meningkatkan kualitas pendidikan dan mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya. Apa manfaat kerjasama antar anggota ASEAN? Manfaat kerjasama ASEAN yang pertama, menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. Yang kedua, semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. Yang ketiga, terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara luar. Yang keempat, meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Yang kelima, semakin luasnya pasar internasional. Yang keenam, pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Yang ketujuh, memperluas lapangan pekerjaan. 8. Meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di ASEAN. Lalu, sikap apa saja yang harus kita lakukan untuk mendorong kerjasama anggota ASEAN? Sikap yang harus dikembangkan untuk mendukung kerjasama antar negara ASEAN diantaranya 1. Saling menghormati dan menghargai. 2. Tidak membeda-bedakan antar anggota ASEAN. 3. Melaksanakan kerjasama dengan penuh tanggung jawab. 4. Taati peraturan yang berlaku dalam kerjasama. Yang kelima, tidak mencampuri masalah negara lain. Baik anak-anakku sekalian, itulah materi yang Bapak sampaikan mengenai pengertian poster, kemudian langkah-langkah membuat poster, kemudian tujuan kerjasama anggota ASEAN, manfaat kerjasama antar anggota ASEAN, dan sikap yang harus dikembangkan dalam mendukung kerjasama anggota ASEAN. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan latihan berikut ini. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan poster? 2. Di mana saja poster seharusnya ditempelkan? 3. Bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pembuatan poster? 4. Buatlah sebuah poster yang berisi cinta tanah air, yaitu lebih khususnya tentang membeli produk dalam negeri. 5. Apa manfaat yang diperoleh Indonesia karena adanya kerjasama dengan negara-negara ASEAN? 6. Sebutkan 3 tujuan kerjasama antar anggota ASEAN. 7. Sebutkan 3 manfaat kerjasama antar negara ASEAN. 8. Sikap apa saja yang harus kita kembangkan dalam mendukung kerjasama ASEAN? Silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian, kirimkan jawaban kalian kepada guru kelas masing-masing. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.